Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anita Zevanya NPM 1, Muhammad Falki Abi NPM 25, Muhammad Nuri NPM 27, dan Zahra Benazir NPM 41. Kami akan memaparkan suatu topik yang berkaitan dengan ribozim. Di sini kami akan menyampaikan beberapa poin mengenai ribozim. Yang pertama ada definisi dari ribozim, yang kedua ada struktur dari ribozim, yang ketiga ada fungsi, yang keempat ada klasifikasi, dan yang kelima ada mekanisme dari ribozim itu sendiri. Untuk materi pertama yaitu pengertian dari ribozim, dipersilahkan untuk disampaikan. Ya, terima kasih Duri. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari ribozim atau enzim asam ribonukleat atau ribonucleic acid enzyme. Ribozim adalah molekul RNA yang aktif secara katalitik atau kompleks RNA protein di mana hanya RNA yang menyediakan aktivitas katalitik. Ribozim mengkatalisis pemutusan dan ligasi ikatan fosfodiester yang spesifik dalam isomersis maupun trans. Sebagian besar proses biologis tidak terjadi secara spontan. Misalnya, pembelahan suatu molekul menjadi dua bagian atau penggabungan dua molekul menjadi satu molekul yang lebih besar membutuhkan katalis, yaitu molekul pembantu yang membuat reaksi berjalan lebih cepat. Mayoritas katalis biologis adalah protein yang disebut enzim. Ribozim alami yang dikenal sampai saat ini adalah hairpin, hammerhead, hepatitis delta virus atau HDV, Charcot satellite yang membentuk kelas ribozim kecil, serta intron kelompok 1 dan 2, ribosom, spliceosome, dan RNA-seq yang diklasifikasikan sebagai ribozim besar. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada struktur dari ribozim. Struktur ribozim terdiri dari berbagai macam struktur. Yang pertama ada hammerhead ribozim, yang kedua ada hairpin ribozim, yang ketiga ada hepatitis delta virus ribozim, yang selanjutnya ada grup 1 dan grup 2 ribozim, yang ketiga ada RNA-seq. Selanjutnya itu ada contoh dari ribozim, yaitu ribozim hammerhead, di mana ribozim hammerhead ini merupakan RNA katalitik yang mengalami pembelahan diri dari backbone untuk memproduksi dua RNA produk. Secara struktural terdiri dari 3 pasang basa dan residu inti yang sangat terkonservasi yang diperlukan untuk pembelahan. Dan terdiri dari 3 stem, di mana stem yang pertama dibentuk oleh pasangan basa nukleotida komplementer melalui ikatan hidrogen Watson-Crick, di mana atom 5-fosfat dan atom 3 oksigen menandai awal dan akhir ribozim dan disandingkan pada bagian atas dari stem 1. Untuk stem yang kedua, yaitu terletak pada seberang dari stem 1 dari cabang lain di wishbone. Ini juga dibentuk dari pasangan basa Watson-Crick standar dan dibatasi oleh 4 loop dasar di bagian atas dari cabang. Untuk stem 3 sendiri dibentuk oleh pasangan basa Watson-Crick dan juga membentuk dasar wishbone. Dalam ribozim standar dibentuk oleh molekul RNA kontinu alih-alih dari RNA DNA. Dan nukleotida di dasar stem 3 dihubungkan oleh loop pendek. Dan bisa kita lihat pada C nomor 17 yang diwarnai warna hijau terdapat sisi yang terjadi pembelahan. Selanjutnya yaitu ada hairpin ribozim, di mana RNA motif ini mengkatalisis reaksi RNA processing yang penting dalam replikasi RNA satelit di mana ia berada. Dari hairpin ribozim ini terdiri dari 2 folding domain independen yang harus berinteraksi melalui kontak tersier untuk membentuk kompleks fungsional. Interaksi domain ini difasilitasi oleh ion logam. Ion logam ini tidak diperlukan untuk mengkatalisis dari reaksi pembelahan dan ligasi spesifik dari lokasi. Dan dari ribozim hairpin ini terdiri dari 2 folding independen yang disebut dengan domain A dan B, di mana masing-masing loop internal diapit oleh 2 helix, di mana helix 1 dan 2 berada pada domain A dan helix 3 dan 4 berada pada domain B. Untuk substrat RNA sendiri terikat dalam domain A melalui pasangan basa Watson-Crick dalam helix 1 dan 2 dan menjadi terbelah secara reversibel dalam loop A. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada fungsi ribozim. Fungsi ribozim itu ada dua. Yang pertama itu ribozim bertindak baik sebagai gunting molekuler untuk memotong rantai RNA prekursor atau rantai yang membentuk dasar rantai RNA baru, atau sebagai stapler molekul yang mengikat dua molekul RNA bersama-sama. Yang kedua itu ada ribozim berfungsi sebagai bagian dari RNA ribosom subunit besar untuk menghubungkan asam amino selama sintesis protein. Mereka juga berpartisipasi dalam berbagai reaksi pemrosesan RNA, termasuk splicing RNA, replikasi virus, dan transfer biosintesis RNA. Contoh ribozim termasuk ribozim martil,
Fs ribozim, litzim, dan ribozim hairpin. Selanjutnya. Selanjutnya ada klasifikasi ribozim. Klasifikasi ribozim itu ada 3, diantaranya ada ribozim martel atau hammerhead ribozim, kemudian ada ribozim VS atau VS ribozim, dan yang terakhir ribozim jepit rambut atau hairpin ribozim. Hammerhead ribozim ini atau ribozim martel adalah motif RNA yang mengkatalisis pembelahan reversibel dan reaksi ligasi di situs tertentu dalam molekul RNA. Dan gambar contoh ribozim martel ini ada di sebelah kiri. Kemudian ada VS ribozim. Ribozim satellite Farkud atau Farkud satellite ribozim adalah enzim RNA yang melakukan pembelahan ikatan fosfodiester. Bisa dilihat ada gambar sebuah dimer dari ribozim VS dari Neurospora. Monomer 1 berwarna putih, monomer 2 berwarna abu-abu, ion magnesium itu berwarna kuning, dan ion kalium itu berwarna. Selanjutnya ada hairpin ribozim atau ribozim jepit rambut atau hairpin ribozim adalah bagian kecil dari RNA yang dapat bertindak sebagai ribozim. Bisa dilihat ada gambar struktur sekunder ribozim jepit rambut minimal dengan RNA substrat terikat, lingkaran mewakili nukleotida individu, dan garis menunjukkan pasangan basa kanonik. Ribozim jepit rambut adalah motif RNA yang mengkatalisis reaksi pemrosesan RNA yang penting untuk replikasi molekul RNA satelit di mana ia tertanam. Untuk gambarnya ini gambar ribozim jepit rambut dalam struktur tersier asli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya yaitu mekanisme ribozim. Yang pertama ribozim besar itu terdiri dari grup 1 intron, grup 2 intron, dan RNA-seq. Untuk grup 1 intron sendiri seperti yang ada di gambar, untuk yang A itu model klasik, yang B model baru, yang C itu model komputer. Nah, grup 1 intron sendiri itu merupakan ribozim yang mengkatalisis pemotongan intron itu sendiri dari deretan ekson yang ada pada untayan mRNA. Next. Untuk mekanismenya, reaksi ini tuh melibatkan reaksi transesterifikasi 2 tahap yang diawali dengan penyerangan klorofil oleh kofaktor 2 rosin terhadap 5 daerah penyambungan. Lalu terbentuk ikatan fosfodiester 3,5 pada ujung 5 intron dengan 2 rosin. Lalu 3-hidroksil sebagai nukleofil itu menyerang 3-hidroksil yang ada pada 4 ekson itu menyerang ujung 3 ekson atau daerah penyambungan. Lalu selanjutnya 2 ekson itu tersambung dan intronnya itu terlepas dengan 2 rosin yang tidak terkodekan. Next. Lalu selanjutnya grup 2 intron, ini untuk strukturnya. Jadi di sini ada EBS1 dan EBS2. EBS1 EBS2 itu merupakan sekuens pengikatan ekson. Lalu untuk interaksi antara epsilon dan epsilon yang agak kecil itu daerah penyambungan 5. Next. Untuk mekanismenya itu sebenarnya kurang lebih sama, cuma perbedaannya itu kalau grup 1 intron itu menggunakan 2 OH dan 3 OH yang diawali dengan penyerangan nukleofil oleh 2 hidroksil dari adenosin. Lalu terjadi pembentukan 3,5, ikatan 3,5 dan 2,5 fosfodiester pada cabang adenosin. Lalu penyerangan 3 hidroksil terhadap ujung 3 ekson atau daerah penyambungan. Lalu selanjutnya ekson 2 ekson tersebut tersambung. Jadi itu RNA-seq sendiri ini mengkatalis memutuskan sekuens 5 dari prekursor tRNA. RNA-seq ini biasanya terdapat pada archaea, bakteria, eukarya, kloroplas, dan mitokondria. Untuk cara kerjanya RNA-seq ini dia itu membutuhkan Mg12 atau
divalen metal itu untuk mengkatalisis hidrolisis dari fosfodiester yang spesifik dalam tRNA. Nanti hasilnya itu berupa pembentukan tRNA dengan ujung 5 fosfat dan juga 3 hidroksil. Selanjutnya itu ada ribozim kecil, hammerhead. Contohnya hammerhead ribozim. Ini untuk strukturnya, ini tuh berperan dalam replikasi tiroid. Next. Untuk mekanismenya, ribozim ini mengikat. Jadi ribozim ini memiliki 2 bagian seperti tangan yang untuk mengikat target mRNA. Lalu nanti terbentuk kompleks mRNA ribozim. Lalu ribozim ini memutus RNA target menjadi terpotong-potong, sekaligus juga ribozim juga terlepas dan akhirnya nanti masuk ke siklus selanjutnya. Selanjutnya kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu ribozim merupakan suatu molekul RNA yang memiliki aktivitas katalitik dalam pemutusan dan ligasi ikatan fosfodiester yang spesifik dalam isomer-cis maupun trans. Ribozim dapat diklasifikasikan menjadi ribozim besar dan ribozim kecil. Ribozim besar contohnya adalah grup 1 intron, grup 2 intron, dan RNA super. Sedangkan ribozim kecil contohnya adalah ribozim hammerhead dan ribozim hairpin. Masing-masing dari ribozim tersebut bekerja secara spesifik namun dengan prinsip kerja yang sama. Selanjutnya, dan berikut adalah referensi yang kami dapat untuk menyusun presentasi kami hari ini. Baik, kita telah sampai di akhir dari pemaparan kami mengenai ribozim. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.